juga semangat nih, sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan dapat ilmu hari ini, Masya Allah ya. Masih membahas tentang tema yang luar biasa buat jamaah Islami Tinda yang di rumah yang baru bergabung. Apa sih tema kita pagi hari ini? Temanya adalah dosamu ingin dihapuskan, amalkan ini. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video lagi nih ya. Ini video kali ini gak enak banget ditontonnya sebenarnya. Tentang nasib pilu satu keluarga meninggal tertimbun longsor. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dia tayangannya nih. Longsor di Tapanuli Utara Taput, tepatnya di Jalan Nasional Tarutung Sibolga, Sumatera Utara, mengakibatkan 3 orang tewas. Korban tewas tersebut merupakan satu anggota keluarga, yakni ayah berinisial MG, 29, ibu, LG, 28, dan anaknya, UG, 1. Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tapanuli Utara Septian Yudiansyah mengatakan, saat longsor terjadi, korban sedang berada dalam mobil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya namanya musibah, maut itu bisa terjadi di mana aja dan kapan aja ya. Kalau kita lihat tayangan tadi nih Ustazah Lulung nih, ini pasti sedihnya luar biasa. Nah bagaimana kalau sampai ada keluarga yang ditinggalkan, pasti rasanya berat banget untuk melupakan kejadian itu ya. Tapi dengan kita bersabar, apakah bisa kita membuat dosa-dosa kita ini gugur karena kita mengikhlaskan ya merelakan, meridokan gitu. Nah ini mohon izin penjelasannya, silakan foto tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Ya, terima kasih Kak Fadli, mohon izin Ustaz Maulana, Kiai Agus dan semuanya jemaah yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Jemaah alhamdulillah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah. Kita, anak kita, keluarga kita, harta kita semua milik Allah. Rajiun, kita akan kembali kepada Allah. Jadi apa yang Allah titipin akan balik lagi. Masalahnya sebagai manusia biasa dalam surat Al-Kahfi dinyatakan innama ana basyar. Apa tuh basyar? Manusia biasa. Apa tuh basyar? Kulit. Coba ibu tangannya dipegang semuanya ibu, jemaah di rumah juga pemirsa. Dicubit tangannya, coba dicubit. Nah sakit nggak? Dikritikin geli nggak? Dikasih pisau berdarah nggak? Itulah namanya basyar. Apa basyar? Kalau manusia dikasih yang namanya suatu musibah, pastinya sedih. Dikasih suatu yang namanya hadiah, pastinya senang. Dikasih yang namanya kesehatan, pasti happy. Jadi kalau ada satu musibah, kemudian kita sedih, itu wajar sebagai manusia biasa. Tapi jangan berkelanjutan. Karena apa? Kalau sedih berkelanjutan, jadinya tidak menerima takdir dari Allah. Maka ada satu riwayat dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis Qudsi. Apabila aku menguji hambaku yang mukmin dengan suatu ujian, tapi dia memuji aku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka dia akan bangkit dari tempat tidurnya nanti bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya. Masya Allah, tepuk tangan dong bunda-bunda. Jadi yang namanya sedih wajar, namanya juga basyar, kulit. Ya, kalau berasa berarti kita kagak baal. Kalau kagak berasa berarti baal, kagak punya perasaan dong. Nah, yang kedua, ketika kita memuji Allah, Allah akan berikan kita suatu pahala, dosanya nggak ada, bagaikan kita dilahirkan kembali. Jadi kalau kita orangnya sabar, walaupun pahit. Sabar pahit gak sih? Pahit. Asobru murrun fi mazakotihi, lakina awakibahu ahla minal asali. Sabar itu sangat pahit, seperti yang namanya jadam, pahit banget. Tapi ahla, akibat dari sabar, ahla minal asali, lebih manis daripada madu, lebih manis daripada bunda-bunda yang sudah hadir ke sini. Alhamdulillah. Jadi yang kedua sabar, sedih boleh. Sabar dalam musibah itu adalah tingkat tinggi. Kenapa? Orang ini bisa sabar kalau dia udah bisa melewati 2 hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Sabar, sholatnya gak sih Bu? Sabar kita ngurusin anak, sabar kita masak ya kan? Dan kedua, sabar ketika kita apa? Meninggalkan kemaksiatan. Baru nih tingkat tinggi, sabar ketika menghadapi musibah. Jadi sabar itu tingkat tinggi. Do you understand? Sabar itu tingkat tinggi. Tuh 2, 3 tingkat tinggi. Dan ketika kita diberikan musibah oleh Allah, kita memuji Allah. Allah bilang apa? Kalau dia memujiku, berikan padanya yaitu rumah Baitul Hamdi. Apa bunda pemirsa? Baitul Hamdi. Rumah yaitu pujian. Kenapa? Ketika dia diberikan ujian, dia memuji aku. Biasanya kita kan muji kalau orang ngasih sesuatu ya gak sih?
Ibu ngasih apa nih? Kita pasti ya Allah makasih ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau gak dikasih ngomel. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Ustaz Zalulung. Masya Allah. Ya kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang di rumah dan juga di studio ya. Waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, boleh kalau gitu ya mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo. Wah, bapak-bapak dulu nih. Izin Bapak. Ayo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Silakan Bapak. Nama saya Hidayat dari Majelis Alim Al Hidayah, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Masya Allah, Yang tepuk tangan mau dong. bertanya, Pak Hidayat yang majelis taklimnya hampir mirip sama namanya. Silakan Pak. mau bertanya kepada Pak Ustadz Ustadz. Maulana. Oh Ustadz Maulana, iya siap. Dengan memperbanyak langkah-langkah ke masjid dan menyempurnakan berwudu, apakah bisa merontokkan kepada dosa-dosa yang ada pada diri saya ya Ustadz? Iya. Itu Itu aja, aja pertanyaan, mudah-mudahan dijawab dengan jelas dan Mudah-mudahan dijawab dengan jelas. Saya jawab jelas. Makasih banyak Pak, tepuk tangan dong buat Pak Hidayat. Masya Allah, bisa merontokkan dosa apa rambut kalau kencengan di kepala. Mohon izin silakan. Buat semuanya, Masya Allah tabarakallah. Senang rasanya Pak Yai, Bunda Lulung. Hari ini kita bahas perontok dosa. Penggugur dosa. Ternyata ada 3 amalan yang berkaitan yang bisa meruntuhkan dosa. Utamanya tadi pas banget yang nanya adalah bapak-bapak. Yang pertama, wudulah dengan sempurna. 2, sering ke masjid, melangkah kaki ke masjid. Yang ketiga, menanti salat. Menunggu salat. Dari 27 kemuliaan salat berjamaah, salah satunya adalah menanti. Bukan kita yang ditunggu sholat. Tapi kita yang menunggu waktu sholat. Jangan nunggu azan. Anak yang rajin itu sebelum dipanggil udah datang duluan. Berarti dia menunggu waktu sholat. Jangan nanti qamat baru jalan. Apalagi azan baru datang. Apalagi qamat. Jadi gini. 3 penggugur dosa ini. 1. Ketika kita berwudu, berjatuhanlah dosa-dosa kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitul wudu. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Itu penggugur dosa. Apalagi ketika kita bergerak, berjalan menuju ke masjid. Berjalan menuju ke masjid. Jalannya biasa aja, kalau begitu kita kecengklak. Semangat. Jalannya biasa begitu. Kalau begitu-begitu takutnya kecengklak. Kalau saya jalan ke situ, berarti jalan terus. Takutnya saya balik ada kamera. Jadi jalan. Jadi ketika kita jalan, maka setiap langkah kaki kita pahala, ampunan, derajat. 1, 2, 3. Pahala, ampunan, derajat. Dan ketika dia menanti antara salat berikutnya dengan salat berikutnya, dari satu salat dengan salat berikutnya, itu sebagai penggugur dosa. Masya Makanya Allah. nih catat yang di rumah. Ketika kita salam, berapa kali salam kalau salat? 2. 2. Kanan, Kiri. Yang di kanan itu salam untuk menyambut salat berikutnya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat salat yang Makan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi untuk menutup salat yang sekarang. Wih, Masya Jadi Allah. kalau Jadi kita ada salat makna ya. subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, selamat datang salat duhur, Assalamualaikum warahmatullahi, salat subuhnya berakhir. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi. Yuk yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya ayo. Oh ini ibu, gantian Pak ya. Ibu-ibu, ini mana? Ini dia. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya boleh Ibu. Nama saya Evi dari Masjid Taklim Al-Fitrah dari Bandung Barat. Oh tepuk tangan buat Ibu Evi. Silakan Ibu Evi pertanyaannya. Mau tanya buat Pak Kiai. Oh Pak Kiai boleh. Iya silakan. Bagaimana jika seseorang yang banyak berbuat maksiat
ingin bertaubat, apakah hanya dengan niat saja sudah menggugurkan dosa-dosanya? Oh, itu aja. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ibunya pemalu. Begini Baru terus lihat. dari tadi ya. Silakan dijawab Pak Kiai. Ya, Kak Fadli, Kiai Maulana, Ustazah Lulung, ibu-ibu ya, kullu bani adama khotoun. Tiap manusia itu pemirsa Indonesia pasti punya rona, punya noda, punya dosa. Jadi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwa orang-orang sebaik-baik orang yang punya dosa itu, yang punya salah itu, ibu. At-tawwabun, orang yang tobat kepada Allah. Yang dikatakan memang ata ibu minadzambi kamala dzambalahu, orang yang tobat itu maksimal. Amin dong. Amin. Yang maksimal itu dia betul-betul Allah mengatakan juga ya wa makanallahu liyu'azibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Jadi orang-orang yang punya dosa dia bertobat seperti orang nggak punya dosa. Artinya seperti bayi kharaja min dunubihi kayyaumin waladat umhu. Seperti bayi yang baru lahir dari kandungan seorang ibu. Kan berkali-kali saya ngomong bahwa taubatnya nasuha. Nah, bagi orang wa makanallahu ya liyu'azibahum wa anta fihim, bahwa Allah nggak akan memberikan azab dan musibah wa anta fihim, dan engkau Nabi besar kita Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nggak kompak. Nabi besar kita Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wa anta fihim, dan engkau berada di lingkungan mereka. Kalau ada Nabi dulu itu aman banget. Nah kemudian dan Allah wa makanallahu mu'azibahum, dan Allah nggak akan memberikan musibah mengazab mereka. Ya wahum yastaghfirun. Sedangkan mereka itu, nih kita nih, merinding saya, beristighfar, minta ampun ya Allah ya Rabbana ya Karim, bahwa kami punya dosa, punya rona, punya noda, terutama dosa kami kepada orang tua kami yang melahirkan kami, bertaruh antara mati hidup. Kebayang nggak emak kita bersimbah darah meregang nyawa karena kelahiran kita, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kita, air mata mama, air mata ibu membasahi pipi. Dan seorang ibu berkata, ya Allah, wafatkan aku lebih dulu, gak apa-apa, jangan anakku. Sekarang orang tua udah gak ada. Karena membesarkan kita, resah gelisah selalu ibu kita, emak kita alami. Betul gak kira-kira? Nah, bagi ibu yang baru punya niat tobat, ya. Kemudian apakah bisa menghapuskan dosa-dosa? Ingat, jangan diulangi lagi. Kita menyesal, kemudian kita berbuat kebaikan dan kebaikan. Insya Allah dosa yang ada, terutama dosa-dosa kecil kita, baru niat tuh sudah dihapuskan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau dosa-dosa besar kita, jangan lupa kita jangan mengulangi lagi. Dan kita menyesal dan kita selalu berbuat kebaikan-kebaikan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dibutuhkan oleh ibu tadi. Bu, wajhun malihun, Kak Fadli. Ini saya bilang nih semuanya jadi, maaf nih, ini bukan penghuni neraka nih. Amin dong. Amin. Bukan penghuni neraka, ini penghuni surga semua. Amin. Karena saya udah lihat Kak Fadli wajhun malihun, wajahnya itu bersinar berseri-seri karena hatinya pun bersinar. Tuh kelihatan glowing semua. Wajahnya bersinar karena ada lampu. Karena hati yang bagus, lampu lagi. Tepuk tangan buat Pak Kiai, makasih banyak Pak Kiai. Amin, amin. Tadi buat ibu tadi kalau mau tobat jangan ditunda-tunda. Kalau tobat itu langsung buru-buru. Karena takutnya besok udah nggak ada orangnya. Nauzubillah min zalik ya. Umur kita terbatas. Sekarang kita lanjut lagi nih. Nah ini Ustadz Maulana mau izin ya.
dari tadi kita bahas tentang amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Nah mungkin ada juga dari tips Ustadz Maulana nih, apa nih? Ada tips, bukan hanya tips lagi, langsung praktekkan. Oh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan dengan cara melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS. Yes, boy. QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Wah, di sini nih biasanya nih. Nah, ini dia nih. Ya, langsung di scan sekarang ya, diklik linknya, langsung donasi. Insya Allah berguguran dosa-dosanya. Insya Allah berguguran dosa-dosa. Masya Karena Allah. memang sedekah itu berguguran dosa. Nanti aku bahas habis ini. Mau dibahas? Iya. Ya udah kalau gitu yang di rumah suruh tunggu dulu ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah.